Dan ketika sahur Nabi, nanti kita bahas, sahurnya Nabi seringnya pakai apa? Kurma. Kurma apa? Tamr, kurma kering. Tapi ketika buka puasa pakai kurma basah. Apa bedanya? Akan kita ulas. Ya, setiap lafaz kalau dibahas oleh ilmu kedokteran klasik, semua punya apa? Arti yang tersembunyi, makna yang lembut, faedah yang lembut di situ. Yang mungkin nggak dikupas oleh orang-orang yang nggak punya semangat untuk mendalami ilmu pengobatan. Coba kurmanya kurma kering, dia mudah dicerna. Kenapa kurma kering? Kurma kering kalorinya lebih tinggi. 3 biji kurma sama dengan kalori 1 piring nasi. Efektif, efisien. Ya, Masya Allah, nasi Anda makan butuh waktu banyak. Kurma sekian menit selesai. Ada sebagian orang Asia nggak terbiasa makan kurma. Nah, orang Arab mungkin sekali makan bisa 10 sampai 20 kurma. Orang Indonesia, saya sendiri kayak sahur tadi pagi udah 3 kurma ada paling full dah. Udah penuh itu rasanya, mulut dengan manis. Untuk netralkan manis yang berlebihan, Anda cari pasangannya. Timun kah? Ya, semangka kah? Ya, atau yang lainnya, ya, Anda pakai melon, ya. Tadi malam, tadi sahur, ya, kita pakai kurma sama melon. Itu ajib. Hilang. Kenapa? Kalau manis berlebihan kita nggak terbiasa. Gusi rasanya sakit, tenggorokan rasanya sakit, lambung sakit. Makanya kata Ibnu Qayyim, kalau di Arab nih, ya, kalau orang kena efek samping kurma kering, maka penawarnya adalah kurma mentah yang masih warna hijau. Tapi kita nggak ada kurma hijau, berarti apa? Pakai pendinginnya, yaitu melon, semangka atau timun. Tuh simple banget. Nah, kemudian kurma mudah dicerna, dan ini makanan yang mudah dicerna tapi kaya akan kalori, dibutuhkan ketika sahur. Kenapa? Karena ketika kita tidak puasa, proses detoks kita dari waktu fajar sampai waktu maghrib 12 jam, 14 jam. Kalau di Masya Allah Norwegia bisa-bisa 20 jam tuh, ya, puasanya siangnya. Wah, ini subhanallah, ya, ini menunjukkan apa? Rentang panjang, dan kita butuh kalori. Dan ternyata ketika nggak puasa, proses mencuci racun pada tubuh kita terjadi dari jam 4 sampai jam 12 siang. Kalau kita lagi puasa, dari waktu fajar sampai waktu maghrib, relatif panjang. Berarti proses detoks panjang banget. Kalau proses detoks panjang, siapa saja yang lelah? Semuanya lelah. Jantung lelah mensupport darah kemana? Ke ginjal untuk mencuci racun, ke organ-organ pencernaan untuk memetabolisme dan mencuci racun, ke paru-paru untuk membantu mengeluarkan karbon, ya, ke otak, ya, untuk tetap mensuplai oksigen dan nutrisi di otak. Semuanya capek. Kalau semuanya capek, berarti menu sahurnya jangan dikasih menu sahur yang bikin organ tadi tambah capek. Kalau organ sudah capek, Anda ambil menu sahur yang tambah capek, akhirnya Anda akan cepat apa? Tua sebelum waktunya. Kenapa? Organ sudah tua sebelum waktunya. Bayangin, ya, ada orang punya motor, olinya pakai oli afkiran, bensinnya pakai bensin di bawahnya apa? Premium. Nah, motor ini dalam hitungan singkat akan cepat rusak. Banyak spare part yang harus diganti. Lah kalau kita spare part dari mana? Nah, maka sayang itu Bu Anda. Biar Anda lebih awet muda, nih, pakai mindful eating yang benar. Ketika Ramadan gimana, luar Ramadan gimana. Biar muda tambah awet muda pakai cara ini. Dan yang tua biar awet tua, nggak lebih terapas tuanya, ya. Nah, ini rahmatullah jami'an, ya. Maka kurma ini Masya Allah ringan dicerna, dan dia juga membantu proses detoks, kaya kalori, kaya vitamin. Jadi apa? Anda makan kurma, selepas sholat fajar Anda fresh, kerja masih fresh, otak fresh, tubuh oke, sampai asar masih oke. Wallah, sudah kami coba ketika di Arab, teman-teman sahurnya waktu itu sahurnya onta sama nasi, ya. Kita sahurnya hanya kurma. Orang yang sahur onta sama nasi, habis sholat fajar sudah, ya. Kenapa? Berat, ngantuk, ya. Mau kerja males, mau aktivitas males, coba. Nah, sebaliknya ketika kita konsumsi yang ringan, tubuh kita ikut ringan, tapi kalori oke, Masya Allah.
Nah, tidak kalah sama mereka. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Tapi jangan lupa, antara makan kurma dengan minum air tetap dikasih jarak. Ya, antara sahur, ya, Anda jangan langsung bertelekan tiduran. Ya. Kenapa? Karena gula dari makanan yang kita konsumsi bisa naik. Nah, makanya ini perlu diatur. Kalau Anda misalkan jam 4 Anda pengen sahur kurma, minumnya menjelang beberapa menit sebelum azan. Kalau Anda minum dulu, makan kurmanya diakhirin. Tetap pengen minum lagi, minumnya dikit-dikit aja. Kenapa? Biar lambung dikasih kesempatan mencerna kurma. Lambung itu dicerna, ada 5 enzim di lambung, bentuknya lambung seperti huruf J, ya. Kemudian menggantung baru ke kanan ke arah liver. Kemudian ya ke arah liver lanjut ke bawah. Ya, subhanallah ada hikmah. Biar apa? Makanan nyangkol dulu di lekungan ini, lekungan lambung. Kemudian dikeluarin 5 enzim untuk dihancurin. Maka kalau enzim lagi ngancurin, jangan diguyur sama air. Kalau belum hancur, diguyur sama air, didorong ke lambung, akhirnya apa? Ada pintu lambung atau famul mi'dah, sphincter pylori sangat kecil. Kalau makanan belum hancur, didorong, dan terus pola makan Anda seperti itu, gak ada mindful eating. Ini kita punya apa? Mulut lambung, sphincter pylori, gak peduli. Didorong, lama-lama ini lemah, dan saat itulah terjadi dalam bahasa medisnya kolik abdomen. Dan bahasa klasiknya Arabnya namanya kolanj. Rusak itu mulut lambung. Kenapa? Dipaksa didorong berjubelan. Ya, belum hancur. Ini masih kurma, ya. Lu ini masya Allah makan apa? Makan ayam, makan ikan, makan kambing sudah jadi satu, di blender semua, masukkan dalam perut nasi, ya masih cabai-cabean, semua masuk sambil makan sambil minum. Atau habis makan langsung minum, langsung didorong semua itu. Atau makannya nggak peduli, makan tanpa pakai nafas. Ya. Ini katanya apa? Merusak pintu lambung, ajib.